Welcome, selamat datang di Radio Kardopa. Masa-masa pandemi pasar tradisional di Kota Medan itu selalu penuh, Mbak. Nggak ada batasnya kayak nonton konser. Radio Kardopa itu radio nomor 1 dengan jumlah pendengar terbesar berdasarkan AC Nielsen dari tahun ke tahun. Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Brighters. Ketemu lagi dengan program radio mapping virtual kita. Kali ini kita jalan-jalan ke Medan. Ketemu dengan Radio Kardopa. Kardopa saja atau Kardopa Group nih? Kardopa Group bisa. Kardopa. Yang topnya Radio Kardopa ya. Jadi ya, ngobrol di Radio Medan dengan Radio Kardopa dengan Mbak Liasna. Dan siapa di sana di Radio Kardopa? Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, pagi ini kita sehat semua. Alhamdulillah. Cuaca di sana cerah ceria ya? Cerah, panas. Menjelang puasa biasanya cuacanya panas ya, emang panas. Iya, betul. Ini udah berapa hari nggak kena hujan nih, jadi luar biasa panasnya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Seperti yang sudah disampaikan kemarin di technical meeting bahwa untuk radio mapping virtual ini kegiatannya terdiri dari informasi profil radio, terus ada touring radio juga, jalan mulai dari masuk ruangan, masuk dari depan sampai ke studio, dan selanjutnya ada potensi lokal. Untuk bahan yang sudah disiapin, silakan Mbak Liasna. Oke, syukur alhamdulillah kita semua sehat dan bisa bertemu walaupun via Zoom ya Mbak Hania. Iya, alhamdulillah ya. Ketemu langsung mungkin masih banyak kendala. Betul. Oke, untuk ini kita Radio Kardopa, saya perkenalkan dulu, welcome, selamat datang di Radio Kardopa, karena saya tuan rumah ya kan sekali ini ya kan. Radio Kardopa, radio yang sudah berdiri sejak tahun 1976 dan sudah 46 tahun berdiri. Aku aja belum lahir, mungkin ini udah lahir duluan ini Radio Kardopa ya kan. Belum lahir Mbak Liasna. Udah deng, aku 72 Mbak. Masih anak-anak waktu itu, masih ada misteri masih 4 tahun Merapi. Masih ada misteri baru 4 tahun, betul. Iya, tuh lagi heboh-hebohnya. Iya, sama apa tuh Brahma Kumbara. Brahma Kumbara itu paling top itu Mbak di zaman kita ya. Di zaman kita itulah paling top, dan itu disiarkan di Radio Kardopa, seingat saya waktu itu. Radio Kardopa ikut siarin ya? Iya, ikut siarin, dan saya juga penggemarnya waktu itu. Pendengar setia Radio Kardopa juga kelihatannya ya? Benar, saya waktu itu musik etnisnya enak-enak untuk didengar. Kebetulan saya dari Karo, jadi saya suka program lagu Karonya di Radio Kardopa waktu itu. Bahkan sama penyiarnya pun sama waktu itu saya tahu gitu. Iya. Oke, sejak berdiri tahun 76, Radio Kardopa selalu menyajikan program-program etnis yang muatan lokal. Pure muatan lokal kita Mbak, tidak ada program-program nasional relay nggak ada seperti radio-radio sebelumnya. Kita pure muatan lokal, di mana kita banyak digemari oleh masyarakat Kota Medan. Itu makanya menjadikan Radio Kardopa itu radio nomor 1 dengan jumlah pendengar terbesar berdasarkan AC Nielsen dari tahun ke tahun. Oke, di masa pandemi ini ya seperti yang kita ketahui bahwa banyak media-media yang collab, yang banyak terjun bebas lah istilahnya, tidak seperti tahun-tahun kejayaan waktu itu gitu, yang gilingnya sampai MM-an. Sekarang di masa pandemi ini memang istilahnya banyak aktivitas masyarakat di rumah, gimana ya dibatasin oleh pemerintah setempat, tapi namanya masyarakat Medan itu agak sedikit bandel. Terus ngantor terus, tidak seperti Jakarta gitu ya kan, terus berseliweran juga, tidak peduli, terus ke KP juga gitu. Jadi masa pandemi di Kota Medan itu nggak berasa banget seperti di Jakarta gitu. Kita juga terus kantor dan terus beraktivitas seperti sebelumnya. Cuman Mbak, di masa pandemi ini ya billing kita, omset kita semakin
turun drastis ya kan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang stop untuk sementara beriklan. Apalagi event off air pemerintah sudah tidak memberi izin untuk program off air kita yang selama ini memberikan billing yang begitu besar kepada radio selain daripada spot iklan yang kita jual. Tapi syukur alhamdulillah Radio Cardova dari tahun 2019, 2020, 2021 masih survive, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita belum ada sedikit pun istilahnya ada pengurangan sana sini, belum ada gitu. Walaupun di samping kita banyak radio yang bilang, aduh kami udah begini, kami udah, ya kita tetap jalan seperti sebelumnya. Walaupun ya billing kita itu separuh lah hilang, tapi survive oke, masih. Nah, ini Mbak Ani. Oke, Mas, ini mungkin next Mas. Jadi kayak next ya kan. Ini tadi udah seperti yang saya bilang, Radio Cardova udah berdiri 46 tahun yang lalu, sejak 1976, dan kokoh berdiri dengan prestasi terbaiknya. Udah 7 tahun berturut-turut radio terbaik di Sumatera Utara dan tetap menduduki rating pertama berdasarkan survei AC Nielsen. Kemarin juga saya udah share, kebetulan saya dapat dari teman survei AC Nielsen-nya 2022, kita tetap nomor 1. Oke, next Mas mungkin. Nah ini dia hasil survei AC Nielsen 2022, Cardova tetap di urutan pertama. Baru disusul oleh radio-radio lainnya. Oke. Next Mas, mungkin bisa. Oke, Radio Cardova itu radio keluarga, Mbak. Jadi radio keluarga nomor 1 di Kota Medan. Segmennya wanita dan keluarga. Seperti yang saya jelaskan tadi, selama COVID, pendengar kita itu berdasarkan informasi dan hasil Nielsen yang kita terima, bahwa pendengar radio itu di masa pandemi bukannya malah menurun, malah meningkat, karena mungkin situasi kondisi masyarakat di rumah aja, jadi enak dengar radio gitu. Kalau yang lain-lainnya bosan ya. Kalau radio kan hanya sambil beraktivitas bisa dengarkan radio, sambil masak juga mama-mamanya di rumah bisa dengar radio, sambil belajar bisa dengar radio ya kan. Jadi berdasarkan survei AC Nielsen yang kita terima dan dari biro-biro survei yang lainnya, bahwa jumlah pendengar radio itu di masa pandemi itu meningkat. Jadi bohong bilang kalau ini pendengarnya nurun, enggak. Kita survei sudah kita lihat bahwa memang pendengar radio itu meningkat di masa pandemi. Oke, seperti yang saya bilang, kalau pendengarnya meningkat, malah pendapatannya menurun. Turun drastis ya kan? Karena mungkin produsen atau perusahaan yang biasanya pasang iklan ke kita menunda ya kali ya. Agensi juga udah tahu lah ini gimana mereka stop dulu untuk sementara, berhenti dulu gitu. Apalagi event-event off air-nya jelas tidak terlaksana. Biasanya kita juga ikut iklan rokok untuk event-event besar, itu sekali event mereka sampai 800 juta ya kan. Itu sangat drastis sekali billing kita jatuh gitu. Tapi di next Mas mungkin di tahun masa pandemi banyak event nasional, lokal maupun nasional seperti Pekan Raya itu terlaksana seperti yang saya bilang tadi. 1 tahun masa pandemi banyak event nasional maupun Pekan Raya, Ramadan Fair itu hilang. Biasanya itu pemerintah Kota Madya Medan menyelenggarakan event-event besar, berskala besar, dan itu sangat bagus untuk sponsor iklan. Dan tiap tahun kita bersinergi dengan pemerintah Sumatera Utara dan memberikan sponsor dengan billing-billing yang luar biasa untuk itu. Namun pada tahun 2021 masa pandemi memang event itu tidak ada, tapi pemerintah sudah sedikit melonggarkan dan sudah bisa menggelar event-event yang berskala kecil seperti festival seni budaya, sudah bisa diselenggarakan di sekolah, festival museum masuk sekolah udah bisa, terus ada Mama Lem kemarin kita pernah buat serbu
pasar, di beberapa titik lokasi pasar sudah pernah kita laksanakan dan itu sukses karena mungkin kerinduan mereka untuk keluar rumah itu udah mendesak di hati masyarakat Kota Medan. Jadi setiap kita ke pasar penuh. Masa-masa pandemi pasar tradisional di Kota Medan itu selalu penuh, Mbak. Nggak ada batasnya kayak nonton konser. Kebetulan saya juga mama-mama yang suka belanja di pasar tradisional ya kan. Jadi setiap kalau di sini dia bilangnya pajak ya, setiap ke pajak itu pasar tradisional ya, setiap ke pajak itu wow kayak nonton konser, Mbak. Penuh ya, impit-impitan gitu, jadi nggak ada lagi rasa takutnya di masa pandemi ini. Ya. Oke. Lah, sedikit kondisinya, Mas. Next. Nah, ini kemarin kita ada event Mama Lemon Serbu Medan diselenggarakan di 10 titik pasar tradisional di Kota Medan. Dan ini contohnya mereka ada demo cuci piring di pasar, ada selling, ada sampling, ada door prize-nya juga, ada lucky draw itu yang kita selenggarakan dan hadiahnya sepeda motor. Nah, ini di swalayan juga kita selenggarakan ada 5 titik swalayan, supermarket, 10 titik pasar tradisional. Sempat kita laksanakan di tahun 2021. Dan itu lancar-lancar, aman-aman jaya. Oke, next. Ini hanya sekedar contoh event yang kita selenggarakan di 2 titik pasar tradisional di Kota Medan. Next, Mas. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, pemerintah Sumatera Utara juga sudah melonggarkan sedikit untuk kegiatan event, bisa diselenggarakan asal mematuhi prokes. Dan di gedung-gedung kalau seperti festival seni budaya kemarin sudah bisa kita selenggarakan, cuman ya enggak dengan berjibun penonton sih, Mbak ya, hanya dibatasin, misalnya kita ke sekolah hanya wilayah sekolah itu saja, tidak mengundang tamu-tamu dari luar gitu, Pak. Nah, ini kemarin kita ada acara festival musim masuk sekolah. Seperti yang saya bilang, ini hanya diselenggarakan di wilayah sekolah masing-masing dengan mengundang siswa-siswa. Mereka dikenalkan dengan museum-museum yang ada di daerah tempat mereka tinggal dan diajarkan untuk istilahnya dibebaskan mereka untuk berkunjung ke museum itu. Itu aja sih, Mbak. Oke, ini dokumentasinya sedikit. Kemarin kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menyelenggarakan festival museum masuk sekolah. Nah, seperti yang saya bilang, mungkin Mbak Hani atau teman-teman di Pride butuh event-event apa yang bisa digelar di Kota Medan. Kalau saya lihat berdasarkan pantauan kami bahwa event sudah bisa sih digelar asal dengan konser musik ya yang berjibun penonton. Tapi kalau misalnya dia hanya kita yang mendatangi massa, bukan mengumpulkan massa, itu bisa. Seperti senam, itu kan udah ada senam kesehatan, itu udah ada tempat-tempatnya masing-masing, sudah ada, itu bisa kita gelar. Nah, apalagi gerbek pasar, demo, sampling di pasar itu udah bisa digelar. Apalagi pasar-pasar di Kota Medan ini sangat ramai, gitu, Mbak. Next. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya paparkan untuk Radio Kardopa saat ini, dan beberapa video yang kemarin menggambarkan Kota Medan juga sudah saya sampaikan, mungkin bisa diputar sama Mas Il. Medan itu sebenarnya luas banget ya. Iya. Tapi sudah bahwa Medan sudah sedikit melonggarkan lah untuk aktivitas event. Dan bisa diselenggarakan bahan itu aja mungkin. Kalau ada teman-teman yang bertanya, oke, saya di sini siap menjawabnya. Siap.